Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Friska Claris. Dan saya Rahmat Ibrahim. Saudara, dua kelompok berdemo terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di Balai Kota, pendukung Anies melakukan aksi bela Gubernur DKI. Sementara di sekitar Patung Kuda, masa menuntut Anies mundur karena belum bekerja maksimal. Aksi pelemparan sempat terjadi. Demo pro dan kontra Anies sempat diwarnai pelemparan di sekitar Balai Kota Jakarta. Namun polisi dengan cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan. Sejumlah massa aksi turut menenangkan rekannya agar tidak ikut terpancing. Selain soal penanganan banjir, pendemo juga menilai kinerja Anies di bidang lain tidak maksimal selama 2,5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Massa yang menamakan kelompok Jakarta Bergerak membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan agar Anies mundur. Salah satu peserta aksi, Dewi Tanjung, dalam orasinya menyatakan masih banyak janji Anies Baswedan yang belum dipenuhi untuk warga Jakarta. Ia juga mengkritik penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota yang disebutnya tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ya, bahaya Indonesia kalau kami bersatu. Bahaya. Sementara di depan Balai Kota Jakarta ada aksi dukungan kepada Anies Baswedan. Massa menilai tidak tepat jika Anies harus mundur karena dinilai berhasil menanggulangi banjir. Massa akan mengawal kerja Anies hingga selesai. Massa juga membawa sejumlah spanduk dukungan kepada Anies dan siap berdiskusi untuk kemajuan Jakarta. Selain itu, pendukung kinerja Anies juga meminta tidak ada yang terpancing hoaks atau fitnah, terutama dalam pembangunan DKI Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menilai gugatan class action yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja dilakukan oleh pihak pelapor. Namun Mahfud menilai pengajuan laporan ke pengadilan akan dikaji oleh hakim apakah dalil hukum gugatan bisa diproses atau tidak. Kita ikut aja perkembangannya. Saya tidak mengikuti apa dalil-dalil hukumnya, nanti kan pengadilan akan menjawab. Kalau sudah di pengadilan tuh ada kemungkinan satu, dia diterima itu artinya bisa diproses, bisa juga tidak dapat diterima artinya tidak masuk di dalam kompetensi pengadilan misalnya. Apapun bisa dibawa ke pengadilan, cuma pengadilan bisa menyatakan ini bisa diadili, ini tidak. Kalau diadili, apa putusannya itu wewenang hakim sepenuhnya. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Aulia Faradina yang berada di Balai Kota Jakarta, berada di kerumunan massa yang mendukung Anies Baswedan. Dan ada rekan kami Irianda Mardanus di sekitar Patung Kuda Jakarta yang dikerumuni atau berada di kerumunan massa yang kontra terhadap Anies Baswedan. Kita akan ke Aulia terlebih dahulu. Aulia, bagaimana situasi sore ini? Apa saja hal lain yang disuarakan para peserta aksi? Ibrahim, untuk situasi di Balai Kota saat ini masa sudah berangsur sudah selesai, aksi massanya juga sudah selesai, dan tadi memang ada aksi unjuk rasa dari dua kelompok, yakni yang pro dan juga kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk yang pro ini mereka terus mendukung Anies Baswedan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan juga langkah-langkah dalam mengantisipasi banjir di DKI Jakarta dan juga fokus bekerja menata Jakarta. Sementara untuk yang kontra ini mereka menilai bahwa langkah ataupun antisipasi dilakukan Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir ini
ini belum maksimal karena masih banyaknya korban ataupun warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir di awal tahun 2020 lalu. Kita akan juga berbincang dengan salah satu kelompok pro yang tadi unjuk rasa di Balai Kota. Ini ada perwakilan dari kelompok Bang Japar, yaitu Kebangkitan Pengacara dan juga Jawara, yakni ada humas dari Bang Japar yaitu Muhammad Hamim. Selamat sore Mas Hamim, apa suara dukungan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini di Balai Kota? Ya, selamat sore Kompas TV. Yang pertama, kami hari ini bukan aksi, jadi kita menjaga dan mengawal Balai Kota. Dan teruntuk untuk Pak Gubernur, karena kita konsentrasinya menjaga Pak Gubernur sampai selesai, sesuai arahan Bu Fahira Idris sebagai Ketua Umum. Jadi sampai periode Pak Anies selesai, kami akan jaga terus. Kalau ada aksi dari siapapun, kita akan jaga sampai selesai Pak Anies mimpin. Nah, kalau untuk banjir, tadi karena ini musibah, jadi kita harus sama-sama ngelihat ini musibah, karena semuanya juga kena musibah. Bukan hanya Jakarta, di Bekasi, di Jawa Barat, di Banten. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur Anies itu yang paling cepat menangani banjir. Udah selesai, kita kerja bakti kemarin, sampai kita bikin dapur umum. Kemudian kita juga ikut keliling dengan camat dan lurah. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur, terima kasih sudah menjadikan Jakarta yang kemarin musibah, hari ini udah bersih semua nih. Sampahnya udah diangkut, kemudian gorong-gorong udah dibersihin, kemudian PPSU bekerja semua, lurah camat semua, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Gubernur, dan Bang Japar akan tetap mengawal sampai tuntas. Mas Hamim, ini tadi kan kayak saya juga sempat dengar kritikan dari pihak yang kontra terhadap Anies Baswedan bahwa menilai Anies Baswedan ini kurang tanggap dalam mengantisipasi bencana banjir di saat musim hujan, yaitu misalnya kurangnya pompa air, kemudian juga kurangnya langkah-langkah untuk menormalisasi air sungai dan lain-lain. Ini bagaimana? Jadi yang pertama, kalau dibilang kurang pompa air sudah berjalan semua. Cuman memang harus ada yang jalan, ada yang mati. Kalau nanti jalan semuanya kan pecah. Nah, itu yang pertama. Jadi orang-orang harus paham bahwa Pak Gubernur sudah bekerja maksimal. Kemudian di Dinas Tata Air, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan yang tukang jaga pintu air semua itu udah maksimal. Sampahnya udah dijaga supaya nggak kemana-mana. Kemudian kalau tadi kita lihat yang aksi itu kayaknya banyak bukan orang Jakarta. Nah, jadi kalau bukan orang Jakarta jangan deh. Aksinya di masing-masing aja. Kalau di Bekasi, kalau di Depok, kalau di Lebak. Nah, kalau kita nih orang Betawi asli, orang Jakarta, karena rata-rata yang kemarin kita ngedukung Pak Anies, ya kita akan jaga. Jadi kalau dibilang Pak Anies kurang maksimal, saya rasa sih enggak. Karena pengurukan sudah, kemudian kita juga sudah sampein untuk tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. PPSU juga udah bekerja, setiap ada aduan, Pak Gubernur selalu sampein, kalau ada aduan langsung ditindaklanjuti. Nah, banyak teman-teman kita yang mengadu, alhamdulillah PPSU itu jalan, kemudian tata air di Dinas Tata Air dan Lingkungan Hidup juga bersih-bersih. Baik Mas Hamim, kemudian dari Bang Japar sendiri apakah ada masukan terkait apa lagi yang mesti ditata di DKI Jakarta, dan kemudian apalagi mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Iya, Bang Japar, kita hari ini berterima kasih, aksinya berjalan lancar, ada teman-teman dari Brigade, ada GL Pro, Jawara Betawi dan lain-lain. Nah, untuk Pak Gubernur terus bekerja, jangan takut, jangan ragu, kami Bang Japar akan terus jaga. Jadi kalau memang ada yang ganggu, besok ada demo lagi, kita akan jaga lagi. Besok demo lagi, kita akan jaga lagi. Jadi supaya Pak Anies ini nggak terganggu, bekerjanya maksimal. Ya, baik, terima kasih Mas Imam atas informasinya dan Siap. suara yang disampaikan pada aksi kali ini. Dan saudara, meskipun ini aksi juga sudah selesai, tapi petugas dari kepolisian masih terus menjaga di sekitar area Balai Kota, yaitu untuk mensterilkan wilayah area Balai Kota dan juga terlebih mengatur arus lalu lintas di wilayah depan Balai Kota. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Aulia Faradina di area Balai Kota. Ada Irian Damardanus juga nanti kami akan coba hubungi di area Patung Kuda, berada di kubu yang kontra dengan Anies Baswedan. Kita beralih terlebih dahulu ke informasi selanjutnya, Friska. Ya, tanggapan beragam datang dari anggota DPRD DKI Jakarta terkait aksi menggugat Anies Baswedan soal banjir Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, Zita Anjani, menilai tidak tepat jika pengunjuk rasa menuntut Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menangani banjir Jakarta. Zita meminta masyarakat lebih fokus pada penanganan pasca banjir dan mengantisipasi puncak musim hujan yang masuk dalam rancangan APBD 2021.
Menyampaikan pendapat boleh saja, tetapi kalau sampai melengsarkan, saya rasa itu kurang tepat karena kita di sini sedang ada bencana banjir. Yang paling tepat adalah bagaimana kita mengoptimalkan bantuan-bantuan dan juga fungsi-fungsi kehidupan di masyarakat pasca banjir. Karena yang paling bahaya dan paling jangka panjang itu adalah pasca banjir. Sementara Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta menganggap wajar jika ada masyarakat yang menggugat kebijakan Anies Baswedan saat menangani banjir awal tahun lalu, karena banjir membuat masyarakat menanggung kerugian material. PSI menilai banjir awal tahun lalu terjadi karena tidak ada antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta. Minta dilengsarkan gitu, ini melihatnya PSI seperti apa? Ya, kalau masalah gugatan itu saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Ini adalah negara hukum, bukan hal yang baru masyarakat menggugat pemerintah daerah. Dan memang kita lihat secara realitanya ada kerugian-kerugian material yang diderita orang masyarakat. Saya pikir selama upaya-upaya tersebut dilakukan dalam koridor hukum, itu merupakan hak dari masyarakat.